وخير الهدى والحسن والحسين وعلى الغزال نبي بشر رضي الله عنه ثم يجب وقرابته من الأشرف المبشرين بالجنة أبي بكر الصديق وعثمان وصالح عفان بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي ليلى عامر بن الجراح رضي الله عنهم ثم إلى جماعة الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة المجتهدين في الدين خصوصا الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام مالك بن أنس والإمام أبا حنيفة مالك الثابت والإمام أحمد بن حنبل وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ شهاب بن أحمد بن حجر الأصفهاني وإلى الشيخ محمد نواوي البتاني الجوي الشافعي ثم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعجل بهديهم بالجنة وينفعنا بهم وبأصالهم وأنوالهم وعلومهم وحكمهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Masyarakat muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh pagi hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah disambung dengan menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, kita sambung kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bibarakati 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul hadiyata asyrata. Yang berikutnya adalah maqalah al-hadiyata asyrata yang ke-11 ambadil ukamai dari sebagian para ahli hikmah. Siapa yang dimaksud dengan para ahli hikmah? Ay al-awliya, para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wali-walinya Allah di dalam Al-Quran disifati sebagai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Yang disebut dengan wali-walinya Allah itu beliau-beliau atau mereka-mereka, orang-orang yang tidak memiliki rasa khaufun, ketakutan, walahum yahzanun, dan juga tidak bersedih. Maksudnya takut akan pahitnya kehidupan dunia, tidak takut terhadap kesulitan daripada dunia. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak pernah bersedih tentang urusan dunia. Jadi kalau ada orang ngakunya wali kok masih takut, masih sedih terkait tentang urusan dunia, berarti bukan wali. Baru cuma sampai wali murid. Ayah wali murid takut kalau nggak bayaran sekolah, takut kalau berasnya habis. Tapi kalau wali-wali yang beneran, yang disebut sebagai walinya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ketakutan dan kesedihan pada diri beliau. Kenapa? Sebab saking yakinnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala bahwa rezekinya sudah dijaminkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga gak ada rasa takut dan juga sedih. Apa kata para wali-walinya Allah? La tahtakirud dzunubas sighar. Jangan sekali-kali meremehkan dosa yang kecil. Aina ta'uddu asgharan. Jangan menganggap dosa kecil itu adalah dosa yang kecil. Kenapa demikian? Fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibaru. Karena dengan meremehkan dosa yang kecil itu tadi, atau menganggap setiap dosa adalah kecil, maka boleh jadi sesungguhnya tatasya'ab, akan berkembang, akan bertumbuh, akan bercabang, minha, dari dosa yang kecil tadi, ad-dzunubul kibaru, berubah menjadi dosa yang besar. Mula-mula ngambil 1000, kecil 1000 mah, besok ngambil 2000. 2000 kenyamanan, keenakan, besok ngambil 4000. 4000 merasa nyaman, merasa enak, akhirnya terus berlipat-lipat. Mula-mula yang dia remehkan perihal mengundur-undur waktu sholat, nanti lama-lama akhirnya meninggalkan sholat. Lama-lama ditinggalkan sholat satu waktu, besok-besok 2 waktu yang dia tinggalkan. Jadi jangan pernah menganggap dosa yang dikerjakan itu dosanya dosa kecil. Karena nanti lama-lama dosa yang kecil dia kerjakan, timbul rasa untuk meremehkan daripada dosa tersebut, akhirnya berubah menjadi dosa yang besar. Dan yang perlu diwaspadai, jangan-jangan gara-gara meremehkan kita terhadap dosa, wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka sibar. Jangan-jangan gara-gara meremehkan kita akan dosa yang kecil tadi itu, justru terletak murkanya Allah, terletak marahnya Allah,
terhadap dosa kecil yang kita kerjakan tapi kita meremehkannya. Jadi ternyata bukan pada besar dosanya atau bukan pada kecil dosanya, tapi pada menganggapnya kita bahwa dosa yang dikerjakan adalah dosa yang kecil. Jadi meremehkannya itu. Yang dilihat bukan lagi apakah dosa besarnya atau dosa kecilnya, tapi yang dianggap berbahayanya justru meremehkan dan menganggap bahwa perbuatan dosa itu dianggapnya perbuatan dosa yang kecil. Maka bedanya kita dengan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi itu nggak ada yang menganggap dosa itu sebagai dosa yang kecil. Pokoknya semua dianggap dosa adalah dosa besar, sehingga berusaha sedemikian rupa untuk tidak terjebak ke dalam perbuatan dosa. Walaupun ya nyatanya para nabi dan rasul itu bersifat maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Nah makanya menganggap bahwa setiap dosa itu adalah dosa yang besar, nggak ada dosa yang kecil. Maka ketika seseorang punya perasaan di dalam dirinya atau beranggapan di dalam dirinya ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar, kemungkinan dia akan menganggap dosa yang kecil itu ya kecil betulan, sehingga menganggap dosa yang kecil itu kecil betulan, maka boleh jadi dia akan terus berulang-ulang melakukan dosa yang dianggapnya kecil tadi. Padahal ternyata boleh jadi murkanya Allah terletak pada dosa yang kecil tersebut sebab karena meremehkan orang itu tadi, sebab dosa yang dianggapnya sebagai dosa yang kecil. Maka kalau bisa sekalian gak ada dosa yang kecil, semuanya dosa besar. Kita beranggapannya begitu, sehingga tidak punya angan-angan untuk melakukan perbuatan dosa karena dianggap sebagai dosa yang kecil. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, yang berikutnya makalah yang ke-12, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri, la saghirata, tidak ada dosa yang kecil, ma'al israri, jika dikerjakan terus menerus, fa innaha, maka sesungguhnya dosa yang kecil itu tadi, bil muwaqabati, dengan cara dikerjakan terus menerus atau langgeng mengerjakannya, alaiha, atas dosa yang kecil tersebut, maka ta'adzumu fatasiru kabiratan, maka dosa yang kecil dikerjakan terus menerus berubah menjadi dosa yang besar. Wa aidan, dan juga annaha, bahwa dosanya dosa yang kecil, ala azmi istidamatiha, kau punya keinginan atau niat untuk melanggengkan dosa yang kecil itu tadi, maka tasiru kabiratan, berubah menjadi dosa yang besar. Fa inna niyatal mar'i, maka sesungguhnya niat seseorang, fil ma'asi, dalam perbuatan maksiat, kanat maksiatan, itu dianggap sebagai maksiat. Nggak boleh orang kok punya cita-cita melakukan dosa, walaupun dosa itu dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Dan niat seseorang untuk berbuat maksiat sudah dianggap sebagai maksiat. Kok kita punya niat mau berbuat maksiat, maka niatnya itu sendiri sudah dicatat sebagai maksiat. Jadi nggak usah punya keinginan
Gak usah punya niat untuk berbuat maksiat. Karena niat kita mau berbuat maksiat, niatnya sendiri sudah dicatat sebagai maksiat. Ini nanti kalau dapat gajian, saya niat mau main judi. Wah, niat mau main judinya itu sudah dianggap sebagai maksiat, sekalipun belum sampai main judi. Sekalipun belum sampai main judi, tapi karena dia niat untuk berbuat maksiat, maka niatnya dianggap sebagai maksiat. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar ma'al istighfari, jika dibarengi dengan istighfar. Bagaimana maksudnya istighfar? Ayat taubati bisyurutiha, yakni taubat beserta dengan syarat-syaratnya taubat. Fa inna taubata, maka sesungguhnya taubat itu tamhu atharul khati'ati, bisa menghapus jejak daripada kejelekan, bisa menghapus jejak daripada dosa. Itu taubat bisyurutiha. Syarat taubat itu kalau kaitannya dengan Allah 3, kalau kaitannya dengan manusia tambah 1 jadi 4. Kaitannya dengan Allah, kapan dia melakukan dosa kemudian mau bertaubat, maka berjanji untuk tidak mengulanginya. Yang kedua, menyesal atas apa yang diperbuatnya. Yang ketiga, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjanji untuk tidak mengulangi, menyesal atas apa yang sudah diperbuat. Yang ketiga, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat taubat jika kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada kaitannya dengan sesama manusia, maka harus ditambah 1. Apa ditambah 1-nya? Dia harus meminta ridho, minta ikhlas kepada orang yang dia pernah berbuat salah kepadanya, atau mengembalikan haknya yang pernah kita ambil, haknya yang pernah kita rampas. Biar ibu istighfar sampai mulutnya berbusa, berjanji tidak mengulangi, menyesal atas apa yang diperbuat, tapi pernah punya salah sama orang, kok belum minta maaf dan minta ridho kepadanya, maka taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wong salahmu bukan cuma sama saya. Gimana salahmu sama si fulan itu? Gimana haknya si fulan yang pernah kamu rampas? Gimana haknya si fulan yang pernah kamu ambil? Minta maaf dulu, kembalikan dulu, baru akan aku terima taubatmu kepada aku. Ini memang berat, Pak. Hubungan dengan sesama itu jauh lebih berat daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya, kalau Allah itu kan bukan Tuhan pendendam. Lah kalau manusia ini ya kadang-kadang punya sifat pendendam, bukan kadang-kadang, ya dendam betulan. Kita pernah nyakiti seseorang tahun-tahunan, tapi kita tidak pernah minta maaf. Lah kok giliran udah sakit-sakitan, bentar lagi mau mati, baru tuh datang, Bu, maafin saya ya, dulu saya sering jahat sama sampean, dulu saya sering nyakiti sampean, tolong maafin saya, sekarang kondisi saya udah sakit-sakitan begini, dan sebentar lagi kayaknya mau mati. Boleh jadi yang dimintai maaf secara zahirnya ngomong iya, Pak, ya dah saya maafin, mudah-mudahan dosanya diampuni. Tapi hati siapa yang tahu?
Mulutnya mau ngomong maafin, hatinya sekarang udah sakit-sakitan mau mati baru minta maaf. Kemarin waktu masih seger buger enak betul ngomong nyakitin, enak banget itu keluar dari lisan perkataan-perkataan yang jelek. Bukannya langsung minta maaf tapi besok masih sama kelakuannya. Sekarang giliran udah sakit-sakitan baru minta maaf. Siapa yang tahu hati orang isinya begitu? Tidak ada yang tahu. Lisannya boleh jadi baik, tapi hati boleh jadi berbeda. Maka berat hubungan dengan sesama manusia. Dan tidak selesai hanya dengan urusan dunia, itu bisa terbawa sampai akhirat. Lah ya Bapak, pernah nyakitin orang, pernah ngerampas haknya orang, belum sempat minta maaf, belum sempat mengembalikan haknya yang pernah kita ambil, terus kita mati. Apa dipikir selesai dengan kematian kita? Enggak. Terus terbawa sampai akhirat. Orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita rampas haknya, nanti di akhirat dia akan menuntut dari apa yang sudah pernah kita lakukan terhadap dirinya. Ya Allah, punya utang dia tuh, di dunia belum sempat bayar, ditagih susah banget. Malah kadang-kadang kalau ditagih lebih galak daripada saya yang ngasih utangan. Berapa utangnya sebulan? Sekian ya Allah. Pertanyaannya, di akhirat kita punya duit enggak Bu? Punya duit kita Pak di akhirat? Enggak ada. Lah terus bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai kebaikan yang kita punya diberikan kepada orang yang hutangnya belum kita bayar. Pun sama demikian, pernah nyakitin, maka akan dibayar dengan cara apa? Dengan cara kebaikan kita akan diambil oleh orang yang kita pernah berbuat jahat kepadanya. Iyalah kalau kebaikan kita banyak, ya repotnya kebaikannya sedikit tapi kesalahan dengan sesamanya banyak. Kebaikan kita sudah habis, ternyata belum menutupi kesalahan kita. Terus gimana kalau sudah begitu? Kalau sudah begitu, maka akan diberlakukan hal yang lainnya. Apa yang akan diberlakukan kalau kebaikan kita sudah habis, tapi kejahatan kita masih belum selesai? Maka kejelekan orang yang kita pernah berbuat dosa kepadanya, dosa orang tersebut akan dilimpahkan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang disebut oleh baginda Nabi dalam sabda beliau, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Bangkrut pada hari kiamat. Sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya bayar, tapi nyakitin orang, jalan terus, korupsi, hobi, nyolong tiap hari, habis pahalanya Pak. Gibahnya jadi hobi, di mana dia kumpul ketemu lawannya mesti bergibah. Maka sayang, amalnya habis, kebaikannya habis karena dimakan oleh kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Nah, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang besar jika dibarengi taubat kepada Allah. Dalam kitab Irsyadul Ibad, ketika membahas perihal keutamaan daripada salat
dan juga bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja. Inna imra'atan min bani Israila ja'a ila Musa alaihi salam. Ada seorang perempuan dari kalangan Bani Israel yang dia datang kepada Nabi Musa alaihi salam, faqalat, kemudian berkata, ya Nabi Allah, duhai Nabi Allah, qad adnabtu dhanban 'aziman wa qad tubtu ila Allah ta'ala. Duhai Nabi-Nya Allah, aku pernah berbuat dosa besar, tapi aku sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'ullaha li ay fad'ullaha ay yastaghfira li wa yatuba ilayya. Tolong doakan Nabi Allah Musa biar Allah mengampuni dosaku dan juga menerima taubatku. Nabi Musa tanya, wa ma dzambuki, apa dosa yang sudah kau kerjakan? Kata perempuan tadi, qad zanaitu wa waladtu waladan thumma qataltuhu. Aku pernah berbuat zina, kemudian dari zina tersebut aku melahirkan anak, kemudian anaknya aku bunuh. Dosa gede nggak tuh, Pak? Gede banget ya Bu ya. Sudah zina, melahirkan anak dari hasil zina, anaknya sudah lahir, dibunuh. Zinanya dosa besar, membunuhnya juga dosa besar. Apa kata Nabi Musa? Ukhruji ya fajirah, keluar kau dari sini, duhai perempuan fasik, duhai perempuan pembuat dosa. Li'alla tanzila alaina narun minas samai fatuhriquna bisyu'mika, agar tidak turun api dari langit sebagai bentuk azab kepada kami yang akan membakar kami bisyu'mika, sebab karena kejelekan yang engkau telah lakukan. Maka fakharajat min indihi munkasiratal qalbi, keluarlah perempuan ini dari Nabi Musa alaihi salam, karena disuruh keluar munkasiratal qalbi, dengan hati yang pecah, dengan hati yang kecewa. Fanazala Jibril alaihi salam, kemudian turun malaikat Jibril kepada baginda Nabi Musa alaihi salam sambil berkata, malaikat Jibril, ar-rabbu yaqulu laka ya Musa, duhai Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada engkau. Kata Nabi Musa, apa perkataannya duhai Jibril? Lima radatta taibata, kenapa engkau menolak perempuan yang sudah taubat itu tadi? Kenapa engkau menolak untuk mendoakan agar diampunkan dosanya dan juga diterima taubatnya oleh Allah, padahal perempuan tadi sudah bertaubat kepada Allah? Nabi Musa ditegur bahwa yang berhak untuk menentukan diterima atau tidaknya taubat seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak punya hak, Pak. Nabi Musa ditegur. Iya betul dia berbuat zina, betul dia melahirkan anak, betul dia membunuh anak yang sudah dilahirkan. Bukankah dia sudah mengaku waqad tubtu ilallahi ta'ala, aku sudah taubat kepada Allah? Doakan doai Nabi Musa biar dosaku diampuni, taubatku diterima oleh Allah. Tapi justru sama Nabi Musa kacau sampai ini. Keluar sana, besar betul dosamu. Jangan sampai turun azab sebab karena kelakuan yang telah engkau kerjakan. Tidak ada dosa besar
jika dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan seseorang sudah bertaubat, maka perkara diterima atau tidak taubatnya oleh Allah itu bukan hak kita untuk menghukumi, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nanti pandangan orang terhadap dirinya sudah berubah atau belum, itu bagian daripada konsekuensi hidup. Iya, ada orang tadinya, ngapunten mohon maaf, misalnya tukang mabuk misalnya, atau tukang judi, atau senang berbuat zina. Ketika dia sudah taubat, boleh jadi di antara konsekuensi sosialnya dan atau boleh jadi itu merupakan bagian daripada hukumannya agar diringankan, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan orang tidak langsung berubah sedemikian cepat. Ada orang biasanya berjudi, ya setahun, 2 tahun setelah dia taubat, mungkin orang masih ada yang beranggapan, alah tukang judi itu kan dulunya. Ketika dia berbuat kebaikan, atau ketika dia menasehati orang tentang kebaikan, boleh jadi orang belum tentu langsung nerima. Karena orang masih melihat apa yang pernah dia lakukan terdahulu dari perbuatan-perbuatan jeleknya. Paling orang bilang ini, soalim. Dulu juga kerjaannya ya nggak jauh beda sama saya, misalnya gitu, sama-sama tukang judinya. Dan itu hal yang wajar. Dan dia harus kuat mental. Jangan kemudian lemah akhirnya kembali kepada perbuatan yang lama. Wahsy yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah itu ya jadi inget-ingetan banyak orang, bahkan setelah masuk Islamnya Wahsy. Orang ya taunya Wahsy itu qatilu Hamzah. Dia itu orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Padahal Wahsy sudah bertaubat, sudah masuk Islam, meminta maaf kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tetap masih melihatnya Wahsy adalah qatilu Hamzah, orang yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Yaitu bagian daripada dampaknya, Pak. Ya, dampaknya. Tapi insya Allah lambat laun sebab taubatnya seseorang tamhu atharul khati'ah, akan dihilangkan jejak-jejak kesalahannya. Siapa yang menghilangkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya samalah kayak kita ini kelihatannya aja baik, ya, karena ditutup kejelekan kita oleh Allah. Jangan-jangan kalau dibuka gak berani kita keluar rumah, Pak. Saking malunya banyaknya kejelekan yang kita lakukan. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Barangkali ada yang ingin tanyakan sebelum kita tutup doa. Allahu Akbar. Ibu ada yang mau ditanyakan saya atau bagaimana? Ya. Baik, kita tutup dengan doa. Tenggorokan saya juga lagi payah, Pak ya. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat, istiqamah panjang umur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang kayaknya lagi agak musimnya ini, Pak ya. Batuk pilek ya. Saya ini
Setelah musim maulid baru batuk pilek. Ngisi acara di Bandung masih batuk pilek. Pulang dari Bandung dapat 2 hari, alhamdulillah sembuh. Lah, dapat kira-kira sembuh 5 hari kok kambuh lagi itu Pak. Kambuh lagi ya, batuk lagi, pilek lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kita diberi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan li'alamin hamdan syakirin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال والكرم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبمعجزه الفاتحه وبكرمه الفاتحه وبجاه من انزل عليه الفاتحه يا فارج الهم يا كاشف الغم يا بني عبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء يا ارحم الراحمين. ارحمنا وتحيته فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هدم الله واياكم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.